Kalau teman-teman bertanya kapan kita harus datang ke dokter jiwa ketika kita mengalami gangguan lambung, maka coba dengarkan sampai tuntas apa yang akan saya sampaikan ini. Teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana seorang yang mengalami gangguan lambung perlu berobat juga ke dokter jiwa. Banyak di antara pasien-pasien yang datang, hampir setengahnya pasien di Rumah Sakit EMC Alam Sutra tempat saya praktek, itu mengalami gangguan kecemasan yang signifikan. Dan biasanya mereka dikaitkan juga dengan masalah lambung. Beberapa di antaranya adalah bagaimana mengetahui ketika seorang yang mengalami gejala lambung perlu berobat ke dokter jiwa. Ada sesuatu yang mungkin perlu diperhatikan, yang istilahnya utamanya adalah bagaimana gejala psikosomatik lambung ini bisa kita perbaiki. Teman-teman atau pasien sekalian, ini banyak juga yang tidak paham tentang bagaimana sih mengelola kecemasan ini yang dikaitkan dengan gangguan lambung. Di antaranya yang paling utama adalah kenali dulu sebenarnya waktu pertama kali datang itu gejala yang mana. Biasanya tuh pasien datang dengan keluhan yang sudah bercampur-campur. Ada gejala keliengan, ada gejala lambung, ada gejala cemas, kadang panik, bisa sedih, depresif gitu ya. Jadi akhirnya udah bingung gitu mana yang perlu diperhatikan dulu. Tetapi kalau kita runut ke belakang secara retrospektif, biasa kita tahu bahwa pertama kali gejala yang muncul adalah gejala fisik yang mungkin baru dikenali oleh si pasien. Kenapa saya bilang begitu? Karena biasanya gejala fisik ini yang lebih dominan daripada gejala kecemasan. Yang mungkin sebagian orang menganggap, nggak apa-apa lah, ini kan cuma kekhawatiran cemas yang biasa, yang nggak perlu dikhawatirkan atau nggak perlu terlalu dipikirkan gitu ya. Sehingga orang biasanya bisa lupa tuh bahwa ternyata pada saat pertama kali bisa saja kecemasan itu sudah muncul atau bahkan yang memicu terjadinya gejala-gejala lambung. Namun kebanyakan dari kondisi kita biasanya selalu dikaitkan dengan fisiknya dulu. Kita perlu perhatikan, kalau si pasien itu mengalami gejala gangguan lambung yang biasa, biasanya itu makan obat 1-2 hari sudah membaik. Ya, biasanya kalau kasus-kasus gangguan lambung, penyakit lambung akibat makan pedas, salah makan, atau hal-hal yang lain lah, itu biasanya cukup gitu. Dikasih obat lambung, obat cemas, selesai gitu ya. Biasanya enakan gitu. Nah, obat lambungnya apa? Obat lambungnya misalnya obat lambung yang seperti PPI, atau golongan-golongan domperidon, prokinetik, ya, atau beberapa golongan yang lain. Terkadang dikasih obat yang mengalami untuk gejala kecemasan, misalnya Braxidin, Clear. Itu kan obat-obat yang ada efek untuk kecemasannya. Jadi makanya tidak bisa dibeli bebas ya, karena ada kandungan obat anti cemasnya di dalam obat lambung tersebut. Nah, ketika dia membaik ya sudah. Yang menjadi problem adalah kenapa dia bolak-balik dalam kondisi tertentu. Gejalanya kok nggak hilang. Maka si pasien mulai kekhawatirannya makin tinggi. Kenapa kok gangguan lambung saya atau penyakit lambung saya ini kok dan makan obat sampai 2 bulan tidak ada perubahan. Bahkan saya sering menemukan di dalam praktek saya, pasien-pasien yang makan obat itu sudah sampai bahkan setahun 2 tahun obat lambungnya. Tanpa dia pernah berpikir untuk datang ke dokter jiwa sampai dia menemukan video-video YouTube saya gitu. Jadi kalau kita perhatikan, banyak di antara masalah-masalah gangguan kecemasan ini tuh sebenarnya sudah lama berlangsung. Ya, berkaitan dengan lambungnya tapi tidak dikenali di awal, lebih kepada gangguan lambungnya saja. Bayangkan kalau teman-teman membayangkan situasi gangguan lambung ini kemudian mengenai sistem saraf vagus, maka gejala-gejala yang datang bukan cuma lambung, tapi bisa geliengan seperti mau jatuh, pandangan kabur, ya, rasa cemas yang disertai kadang-kadang dengan gejala panik yang signifikan. Sehingga saat itulah orang mulai kebingungan, kenapa makan obat lambung tidak membaik. Dan disitulah beberapa dokter lambung menyarankan baru untuk ke psikiater atau ke
psikolog, kadang-kadang mereka kira ini tidak perlu pakai obat lah dari psikiater. Tapi kalau saya pikir, kalau Anda sudah mengalami serangan panik, ada gejala debar-debar yang signifikan, yang terus-menerus, dan kadang-kadang susah dikontrol, maka sebaiknya Anda datang ke dokter jiwa saja daripada ke psikolog. Kemarin di dalam beberapa kali pertemuan dengan teman-teman sejawat dokter umum dan dokter spesialis penyakit dalam, saya sering menemukan kasus-kasus seperti ini tuh banyak dibiarkan begitu saja tanpa penanganan yang jelas dari dokter jiwa. Karena dianggap ya udahlah healing sendiri aja, alami sendiri dah supaya lebih stabil. Tapi ternyata tidak demikian ya teman-teman. Nggak mudah ternyata mengatasi kondisi seperti ini. Maka daripada itu, saran saya adalah ketika teman-teman mengalami gejala lambung yang agak kronis atau lebih dari 2 minggu, maka perhatikan apakah saya ini sebenarnya dulunya mengalami kecemasan yang mungkin beriringan bersama, tapi saya tidak kenali karena terlalu kompleksnya masalah lambung saya. Tapi kalau pengobatan lebih dari 2 minggu nggak ada perubahan, di endoskopi, lakukan kolonoskopi, pemeriksaan lab, Helicobacter pylori semuanya aman, tidak ada problem. Jangan-jangan Anda ini sebenarnya ada komorbid dengan cemas. Di dalam praktek kita kenal sebagai istilahnya psikosomatik lambung. Dan untuk itulah Anda perlu segera ke dokter jiwa terdekat di kota Anda. Tidak perlu langsung ke dokter jiwa seperti saya di Jakarta atau di Tangerang ya, tetapi datanglah ke dokter jiwa terdekat untuk mendapatkan pengobatan cemasnya agar kondisi lambungnya juga ikut membaik secara paripurna. Mudah-mudahan kita tetap melaksanakan mantra kita bersama, ikhlas, sabar, dan sadar. Nanti kita akan jelaskan bagaimana mantra ikhlas dan sabar ini untuk membantu kita melepaskan diri dari kecemasan. Sudah pernah saya tuliskan dan pernah saya bicarakan juga di YouTube, tapi kita bicarakan lagi nanti deh. Mudah-mudahan makin tambah memahaminya. Semoga semua makhluk berbahagia, semoga teman-teman semua berbahagia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.